bagaimana nih kabarnya Lilis? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Gimana nih perjalanan ke sini tadi? Lancar sih, soalnya kan bawa motor sendiri. Bawa sendiri ya. Lebih bisa nyalip-nyalip. Oh, bisa nyalip-nyalip ya. Iya. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar lebih akrab dan nanti ceritanya lebih nyaman. Dari Mbak dulu ya. Nah, Mbak perkenalkan, nama Mbak Aprilia Suci. Mbak berasal dari BK Universitas Bengkulu. Nah, mungkin Lilis bisa manggilnya Mbak Suci aja. Nah, sekarang Lilis deh yang memperkenalkan diri. Oke, baik Pak. Jadi nama saya Lisa Rahmawati, tapi panggilan akrab sehari-harinya Lilis. Oh, jadi Mbak Suci manggil Lilis saja. Iya, panggil Lilis aja. Oke, sebelumnya Lilis sudah tahu kan di sini kita mau melakukan apa? Iya. Melakukan konseling. Nah, sebelumnya Lilis sudah pernah melakukan konseling? Pernah sih dulu, Mbak, tapi zaman sekolah. Oh, zaman sekolah. Masih ingat nggak? Kurang ya. Udah, nanti Mbak jelaskan lagi. Konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, Mbak sebagai konselor, Lilis sebagai konseling. Nah, di sini Lilis bebas mau cerita apa aja. Mungkin tentang ada ide-ide yang belum tersampaikan, pendapat-pendapat yang belum tersampaikan, atau unek-unek dalam hati Lilis yang belum disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini Lilis bisa bicara sama Mbak atau cerita sama Mbak. Nah, Lilis nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti apa yang diceritakan kita pada hari ini, insya Allah Mbak jaga kerahasiaannya. Mbak tidak akan membicarakan kepada orang lain, terkecuali nih Lilis mengizinkannya. Bagaimana? Ngerti? Ya, ngerti. Nah, dalam prosesnya nanti, apabila ada yang ingin Lilis sampaikan atau yang ingin Lilis bicarakan, silakan bicarakan, nggak usah dipendam-pendam atau ditahan. Oke? Oke. Nah, nanti dalam proses ini tujuannya adalah untuk agar kehidupan Lilis ke depan mungkin lebih bahagia, lebih efektif, mungkin yang selama ini mengganjal bisa terselesaikan di sini. Nah, nanti di akhir konseling ini ada satu komitmen. Nah, Mbak harap nih Lilis memegang kuat itu komitmennya. Bagaimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kita mulai ya. Oke, tadi Mbak Lilis mungkin udah siap? Siap, Pak. Alhamdulillah udah siap ya. Mungkin ada yang ingin Lilis ceritakan pada hari ini? Ada sih, Mbak. Banyak. Oh, Jadi saya mau cerita. Sebenarnya ini masalah pribadi atau dengan teman. Pokoknya Mbak, saya tuh punya teman kan Mbak. Nah, saya tuh nggak enakan gitu. Oh, jadi Lilis yang nggak enakan sama Iya. temannya. Boleh tahu? Itu nggak enakannya seperti apa ya? Nggak enakannya tuh gini Mbak. Jadi kan namanya kuliah kan Mbak. Kita tuh punya target masing-masing kan untuk wisudanya kapan, semester kapan. Nah itu tuh sudah direncanakan di awal. Dimana saya itu inginnya sih ya namanya ini biar nggak membebani cepet amat, biar nggak merepotkan yang lain-lain. Jadi saya tuh buat tugasnya itu maunya kalau ada dari dosen tuh langsung dikerjakan. Tapi ya lingkungan nih kadang nggak mendukung Mbak. Maksudnya lingkungannya nggak mendukung seperti apa ya, Lilis? Contoh kecilnya Mbak, teman kan setiap hari kita tuh kampus bertemu dengan teman, kemudian interaksi dengan mereka, belajar sama-sama dengan mereka. Nah masalahnya tuh punya temannya nggak satu visi misi Mbak. Putri kan maunya kalau ada tugas langsung kerjakan hari itulah, jadi nggak diulur-ulur waktunya. Kalau teman ini maunya tuh santai sekali Mbak, hidup mereka tuh kayak nantilah gitu, jadi nggak terus. Oh, jadi dapat dikatakan bahwa Lilis mempunyai visi misi. Kalau misalnya langsung ada tugas langsung dikerjakan, sedangkan teman-teman ini mengulur waktu. Jadi itulah yang membuat Lilis risih. Iya benar sekali Mbak. Jadi saya tuh kan karena nggak satu misi tadi itu gimana, risih sekali dengan teman-teman yang begitu. Tapi di
balik kerisian saya itu saya juga nggak bisa menyampaikan perasaan saya sesungguhnya ke teman-teman itu, Mbak. Gimana ya, nggak enak lah, Mbak. Saya tuh orangnya kalau gimana ya, takut nanti tuh malah kesinggung temannya atau gimana, soalnya juga kan saya juga sudah berapa semester ya dengan mereka, sudah cukup lama juga kan, Mbak. Sudah sedikit banyaknya saya mengetahui sifat mereka. Ada juga mereka tuh gimana ya, baperan gitu. Jadi ditambah saya tuh nggak enak untuk menyampaikan pendapat saya gitu. Memangnya Lilis sering diajak ngapain sama teman-teman sehingga mungkin Lilis lalai mengerjakan tugas? Nah, yang sering itu ya biasa anak muda, Mbak, nongkrong pantai. Kemudian kan dekat juga kan, Mbak, pantai di sini. Nah, kemudian tuh juga apa namanya, kalau ada film baru tuh di bioskop, diajak nonton, iya. Nah, terus aku tuh bukan apa-apa ya, Mbak, mikirnya tuh bukan hanya masalah tugas nih. Kalau masalah gini tuh mikir uang juga, Mbak. Saya kan nggak mau membebani orang tua, tapi saya juga nggak enak kalau nanti pas di akhir kuliah kan, masa nggak ada kenang-kenangan juga kan, Mbak, dengan teman. Pas apa foto-fotonya tidak ada aku kan, Mbak. Sedih pula nanti tuh, sedihnya lah, Mbak, kisahku di kuliahan nggak ada kenang-kenangan dengan kawan. Jadi Lilis bimbang nih antara mau ikut tapi mungkin takut waktunya terbuang dan uang, tapi kalau nggak ikut nggak ada kenangan. Iya. Momen dengan temannya itu kan juga berharga kan, Mbak. Jadi Lilisnya mau bagaimana itu? Mau ikut atau tidak? Ya sebenarnya gimana ya, Mbak, mau saya tuh, Mbak, mau saja. Tapi itu coba kalau teman-teman tuh juga menyeimbangkan gitu. Kalau gimana kalau sebelum kita piknik ke pantai, ke menonton tadi itu kita kerjakan dulu lah setengah lah, tidaknya tugas-tugas yang diberikan dosen kan. Nah, habis itu baru kita mengasih reward diri kita dengan ke pantai tadi, shopping atau apa kan, Mbak. Jadi kan itu terus balance juga kan, Mbak. Ada tugasnya tadi dapat setengah, kita juga dapat hiburannya itu. Tapi saya susah menyampaikannya dengan teman, Mbak. Jadi menurut Lilis kalau mau boleh pergi misalnya jalan-jalan, tapi asalkan ada tugas minimal sudah terkerjakan setengah. Pernahkah Lilis mengajak mereka untuk ayolah buat tugas dulu baru kita pergi misalnya seperti itu? Pernah? Belum ada. Nggak berani itu tadi, Mbak. Karena nggak enak ya Nggak tadi, enak. jadi nggak berani untuk mengatakan, untuk mengajak gitu. Nah, itu masih sampai sekarang masih terjadi? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, kalau dulu kan mempengaruhinya waktu kuliah biasa ya, Mbak, normalnya itu seperti itu mereka mempengaruhi. Nah, kalau sekarang tuh kan kuliah online kan, Mbak ya. Nah, mereka mempengaruhinya tuh bukan yang ngajak main, mungkin nggak bisa lagi ya, karena mereka sudah di daerah masing-masing. Sekarang tuh ngechat apa ya? Kan kita ada grup khusus juga. Nah, situ tuh sering ngerumpi gitu kalau sayanya Lilis nggak muncul di grup tuh sering Tanyain. iya, ditanya-tanyain di gitu, nah, Mbak. Jadi kalau nggak muncul juga di grup sering di PC pribadi gitu. Oh, di PC pribadi Iya. ditanyain kemana? Lilis sombongnya ini nggak muncul di grup katanya. Apa yang Lilis lakukan ketika di PC itu sama teman-teman? Yang Lilis ngomongnya sih, iya tadi tuh nggak megang HP gitu, kalau dibantu orang tua juga masak karena sebenarnya sih banyak alasan-alasan, tapi dengan makin banyak alasan itu mereka juga makin gimana ya, agak dingin akhir-akhir ini nanggepinnya. Sering juga kalau kan di grup itu, Mbak, isinya rata-rata, Mbak, namanya anak muda ya, Mbak, gibahan semua. Gibahan-gibahannya itu seperti menyindir saya, Mbak. Jadi itu sering bahas kayak ada misal ada konten itu ada meme lucu-lucuan gitu kan. Nah, itu tuh isinya kayak teman yang mencuri star buat tugas sendiri gitu. Nah, jadi saya tuh merasa iya
apa? Iya, karena di sini kan saya sedang tidak muncul sebelum di atas-atasnya, sedangkan mereka manggil-manggil saya kan, dan saya juga tiba-tiba juga langsung mereka bahas itu. Jadi saya tuh ngerasa kayak, aduh kok gini sih. Padahal gitu. ketika Lilis tidak muncul itu tidak mengerjakan tugas atau mungkin lagi ada kunjungan yang lain. Setengah-setengah sih, sebagian ada yang lain, sebagian juga ngerjakan Mengerjakan tugas tugas. sesuai itu tadi. Visi saya sih mbak masih sama visi misinya, nanti kalau ada tugas langsung kerjakan biar selesai gitu. Pernahkah Lilis mengerjakan tugas seperti mereka mungkin deadline seperti itu? Pernah? Ya kalau sering sih, karena terlena dengan tadi Dengan kan mereka. karena nggak enakan tadi kan, jadi kita ladeni mereka daripada buat mereka makin gimana dengan kita kan mbak, jadi nggak punya teman lagi. Ya udah saya ikut, saya grup nimbrung, saya juga sebenarnya nggak enak sih kalau terpisah dengan mereka. Ya gimana ya, namanya mungkin sudah terikat gitu ya mbak. Mau dikatakannya Iya. apa lagi ya, udah teman gitu, tapi mereka mungkin belum mengerti Iya. Lilis. Pernahkah Lilis mengutarakan kepada mereka bahwa Lilis saya mempunyai visi ini teman-teman, seperti itu? Belum pernah sih mbak. Belum pernah mengatakan ini visi misi Lilis, jadi mereka belum tahu bagaimana menghargai keputusan Lilis seperti itu. Iya sih, dia sih sebenarnya mau saja ya mbak, tapi nggak tahu gimana ya, nggak enakan Nggak itu enakan. tadi. Iya mbak, terus juga terbayang-bayangi dengan sikap mereka, pasti pedas sekali omongan mereka nanti dengan Lilis mbak. Bakalan disinggung-singgung Iya, ya. disinggung lagi kan, lebih parah lagi kalau mereka langsung menyinggung nanti. Lilis juga takut nggak punya teman lagi mbak, gimana nasib Lilis ke depannya kan. Lulus dari cuma juga kan mbak, bayangin mbak, lulus kuliah nggak ada kenangan apa-apa dengan teman-teman. Nah, ini kan nggak enak kan mbak, apalagi saya juga calon dulu kan mbak. Apa itu mencontoh untuk murid-murid saya nanti, itu penting sekali. Nah itu banyak sih mbak, saya tuh ada sama mbak. Memangnya bagaimana sih teman-teman Lilis mengajak Lilis untuk pergi misal ke pantai tadi? Gini mbak, langsung mbak, Coba. misal nih abis mata kuliah kan mbak, nah, kami tuh biasanya langsung untuk ada satu leadernya yang selalu ngajak inisiatif gitu mbak, teman-teman ayo nanti habis kuliah ini kita ke pantai, apalagi katanya di pantai itu ada minuman baru, makanan baru, katanya enak, murah-murah juga, nah, bisa langsung kenyang kitanya katanya. Terus tuh langsung Lilis. Terus Lilis jawab apa pada saat itu? Katanya kan, Lilis, ayolah ikut juga kau, jangan misa-misa terus lah katanya, pasti tidak menjadi tugas duluan katanya, biar akrab gitu. Dan Lilis jawabnya, iya aja sih, baru iya kan gitu mbak, karena respon Lilis itu. Nah jadi Berubah mereka. ya langsung ada nyambar satunya mbak, pasti gimana ya kata mereka mbak, pasti nggak mau tuh Lilis katanya. Pasti ada banyak alasan tuh Lilis katanya sebagainya. Oh jadi Lilis karena memang diejek-ejek seperti Iya, itu ya. biasalah, nyaut lagi satu orang mbak, biasalah anak rajin loh, nak ngerjakan tugas, tadi kan ada tugas dari bapak. Apalah daya beda dengan kita gitu. Langsung merendah mereka ya. Iya, merendahnya nyindir Lilis juga, jadi nggak enak kan kak. Kalau sudah gitu sih Lilis ya udah ngikut aja gitu. Akhirnya mengikuti mereka. Jadi di sini Mbak ada permainan yang untuk Lilis yang bernama role playing atau bermain peran. Jadi di sini Lilis bisa belajar untuk berkata tidak kepada teman-teman Lilis tadi. Nah di sini Lilis menjadi teman, Mbak menjadi Lilis. Jadi di sini Lilis mengatakan apa yang dikatakan teman, nanti Mbak akan menjawab. Yang seharusnya bisa Lilis jawab. Bisa dicontohkan langsung? Coba dulu mungkin apa yang sering dikatakan teman-teman ketika mengajak Lilis untuk pergi misal bermain. Misalnya nih,
please ayolah nanti abis ini kita main ke pantai, abis pantai kita nonton. Lumayan tuh kan sehari, besok kan juga kita free libur. Ayolah sekali-kali gabung kayak seharian kan, biar kita nambah kenang-kenangan. Sudah? Nah, sudah. Mbak akan menjawab sebagai Lilis. Maaf teman-teman, bukannya saya tidak ingin menambah kenangan kepada kalian, namun kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas. Nah, saya mau mengerjakan itu dulu. Saya takut nanti jika mepet-mepet saya akan ribet sendiri seperti itu. Nah, bagaimana Lilis? Bisa berkata seperti Mbak tadi? Bisa. Mungkin Lilis dengan bahasa Lilis sendiri nggak apa-apa, yang penting pokoknya Lilis bisa belajar berkata tidak kepada teman-temannya, Mbak sebagai temannya ya. Ayolah Lilis, kita main, kita ke pantai seharian, besok kan libur, jadi ngerjakan tugasnya nanti aja lah, kapan lagi nambah pengalaman dan kenangan bersama kami. Ayo Lilis. Aduh, gimana ya? Jadi sebenarnya kayaknya nggak mau nih teman, tapi kan tadi siang juga Bapak sudah ngasih tugas ke kita ya. Kalau belum dikerjakan takutnya ngulur-ngulur. Jadi mau mengerjakan itu dulu. Gimana? Kalau besok aja kita ininya selesai dari tugas. Oke, gimana rasanya? Agak gimana ya? Mending Berhasil kan iya, mengatakan berhasil. tidak? Nggak sulit ternyata ya, Nggak Mbak. sulit, cuma Iya. mungkin butuh keberanian aja Lilis untuk membuang sedikit perasaan tidak enak dengan menggantinya dengan bukan menolak tapi mengganti dengan besok atau Iya. lusa seperti itu. Bagaimana perasaannya? Udah juga? Masih agak itu sih, Mbak. Soalnya masih ada kalimat-kalimat yang lain. Oke, kita lagi coba Lilis sebagai temannya coba. Sebagai temannya, Mbak. Misal Lilis kan nolak membantu. Oh, jadi ceritanya udah ditolak nih. Iya, sudah ditolak. Pernah ditolak nih. Terus temannya jawab gini, lah Lis kayaknya masa sibuk dengan tugas, kehidupan kuliah tuh nggak semestinya tentang tugas-tugas, kita tuh juga butuh refreshing Lis gitu. Apa jadi mahasiswi kok gitu amat kupu-kupu, kuliah pulang tugas nggak ada refreshing dasarnya lah Lis nih, nggak mau bergaul dengan kita gitu, pintarnya mau sendiri gitu Mbak. Gitu. Di sini Mbak akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman Lilis tadi. Nah, maaf teman-teman, sebenarnya itu saya ada visi, bukannya saya ingin menolak ajakan teman-teman. Bagaimana kalau kita mengerjakan tugasnya sama-sama? Ayo ke rumah saya yuk. Nah, bagaimana Lilis? Iya Mbak. Jalan yang lain kan? Nah, Iya benar juga ya Mbak kata Mbak. Boleh saya Mbak? boleh, silakan. Saya praktek Mbak. Mbak perhatikan temannya dulu ya. Iya Nah, sebagai ayo Lilis kita pergi, masa kamu nih kuliah pulang, nantilah ngerjakan tugas tuh. Nah, silakan. Aduh maaf nih teman, bukannya Lilis bermaksud begitu, tapi Lilis kan sebenarnya punya visi misi sejak masuk kuliah. Lilis tuh mau cepat lulus, jadi dengan itu makanya Lilis gak pernah ngulur-ngulur waktu. Daripada juga bukan maksud Lilis mau pintar sendiri atau gimana kalau kita mengerjakan sama-sama. Nah kan kalau kita sudah sama-sama mengerjakan nanti juga enak, bisa kita mulai aktivitas yang lain, refreshing. Ayolah kita kerjakan ke rumah Lilis biar seru kan, Mengerjakan sama-sama. Nah, bagaimana nih perasaan Lilis? Tadi udah kita melakukan 2 kali permainan ya. Pertama menolak, yang kedua menyatakan visi misi. Nah, gimana nih perasaannya? lebih plong sih Mbak Lebih plong dari ya. sebelumnya ya. Nah, jadi apa nih perbedaan antara Lilis tadi kan sebelum konseling sama sesudah ini konseling pertama kita kan? Iya, konseling pertama Mbak. Bagaimana rasanya? Lebih gimana ya? Jadi lebih kayak nggak ada apa lagi gitu, dan juga dapat solusi-solusi juga beberapa tadi dari mbaknya. Jadi apa nih komitmen yang akan Lilis bangun setelah melakukan konseling ini? Tentunya sih Lilis habis ini ke teman-teman akan lebih bisa menyatakan perasaan Lilis yang sebenarnya biar nggak ada kesalahpahaman juga dengan teman, juga menyampaikan
tujuan Lilis kuliah yang sebenarnya ke teman-teman biar mereka mengerti. Nah, jadi Lilis benar-benar ya ingin memegang komitmen tersebut. Pasti Mbak. Lilis nggak bisa menyatakan dia mempunyai perasaan tidak enak, terus juga teman-temannya sering mengajak dia keluar tapi dia tolak, dan bukan menolaknya tapi susah untuk berkata tidak. Jadi dari konseling ini Lilis bisa belajar untuk mengatakan tidak kepada teman-temannya. Semoga komitmen tersebut dipegang, jadi langsung dipraktekkan kepada teman-temannya, mungkin diajak lain waktu kan. Oke, itulah hasil akhir konseling kita. Terima kasih Lilis. Apabila mungkin ada kesempatan dan waktu bisa kita berjumpa lagi, mungkin Mbak bisa menanyakan apakah menyatakan tidak ini berhasil atau tidak. Terima kasih Lilis. Sampai jumpa. Salam hati-hati sampai rumah ya. Iya, terima kasih banyak Iya. juga ya Mbak.